paling kejam dalam sejarah manusia. Bahkan ada yang mandi dengan darah korbannya agar awet muda. Yang dimana dia percaya bahwa mandi dengan darah korbannya itu bisa membuatnya kulitnya semakin kencang, wajahnya semakin glowing, dan juga awet muda. Sosok pembunuh paling kejam ini membangun sebuah tempat penginapan yang disulapnya menjadi tempat penyiksaan, yang kemudian membuang mayat korban di tungku dan mengulitinya dan menjual kerangkanya ke sekolah kedokteran. Pemenggalan, mutilasi, pemerkosaan, kanibalisme. Giles pun mengakui bahwa dia sudah melakukan pembunuhan dan juga pedofil terhadap anak-anak. Jack the Ripper ini senang memikat para pekerja seks komersial untuk dijadikan sebagai korbannya. Jadi target pembunuhannya ini adalah memang wanita-wanita pekerja seks komersial. 4 pembunuh paling kejam dalam sejarah manusia. Bahkan ada yang mandi dengan darah korbannya agar awet muda. Mungkin banyak dari kita yang biasa mendengar atau melihat orang-orang terkenal karena kisah inspiratif dan juga kesuksesannya. Namun terdapat pula tokoh-tokoh yang terkenal karena tindakan sadis yang dilakukannya. Dalam video ini saya akan merangkum 4 tokoh yang akan kita bahas, yaitu 4 tokoh pembunuh paling kejam yang mana tindakannya dilakukannya di luar dari peri kemanusiaan saat melakukan aksinya. Lalu siapa saja mereka? H. Holmes, dengan nama lain adalah Henry M. Howard, Dr. Henry Howard, Holmes, Alexander Bond, Oshipred, dan juga Henry Gordon. Dengan nama lahirnya yaitu Herman Webster Mudgett, lebih dikenal dengan nama Dr. Henry Howard Holmes, atau yang lebih umumnya adalah H. Holmes, pembunuh paling kejam yang lahir pada tanggal 16 Mei 1861 di Gilmanton, New Hampshire, Amerika Serikat. Sosok pembunuh paling kejam ini membangun sebuah tempat penginapan yang disulapnya menjadi tempat penyiksaan. Menurut informasi, H. Holmes ini menargetkan para wanita untuk aktivitas gilanya, dan dia menggunakan gas beracun sebagai alat untuk membuat korbannya tidak sadarkan diri. Dan lalu setelah itu dia melakukan aksi pembunuhannya, yang kemudian membuang mayat korban di tungku dan mengulitinya dan menjual kerangkanya ke sekolah kedokteran. Jadi H. Holmes ini tidak hanya membunuh, tapi dia juga mengambil untung dari apa yang dia lakukan dengan menjual kerangka korbannya di sekolah kedokteran agar dia dapat duit. Selain menjadi pembunuh berantai, Holmes ini juga seorang penipu yang sukses dan juga seorang bigamist. Orang bigamist adalah orang yang memiliki istri kedua. Jadi itu kalau kita di Indonesia namanya sih poligami, kalau mungkin di Eropa atau di negara luar mungkin namanya bigamist. Serta menjadi subjek dari 50 kasus tuntutan hukum yang ada di Chicago. Dalam persidangan, H. Holmes mengaku telah melakukan 27 pembunuhan, namun hanya 9 kasus yang terkonfirmasi. Setelah diputuskan bersalah dan divonis hukuman mati, namun sempat dia melakukan pembelaan dengan banding, namun bandingnya itu tidak disetujui atau tidak dikabulkan, dan akhirnya dia digantung pada tanggal 7 Mei 1896 di penjara Moyen Mansion, Amerika Serikat. Selanjutnya adalah Gilles de Rais. Lahir pada tahun 1404, dia adalah seorang bangsawan dan juga prajurit dan pendamping dari Joan of Arc pada abad ke-15 pada masa penggolakan di Prancis. Pada tahun 1440, Gilles diseret ke pengadilan karena setelah menyerang seorang pendeta dalam misa. Namun dalam persidangan tersebut mengungkap sisi-sisi gelap dari Gilles dan membuatnya semakin tersudutkan karena dituding atas penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan ratusan anak laki-laki yang dimulai pada tahun 1426. Dalam pengadilan di Nantes, banyak saksi-saksi dipanggil untuk melawan Gilles. Salah satunya adalah pelayan setianya, yaitu adalah Etienne Scorilau. Para saksi menceritakan berbagai macam tindakan yang mengerikan yang telah dilakukan oleh Gilles dalam persidangan, yang dimana yang terdiri dari
pemenggalan, mutilasi, pemerkosaan, kanibalisme, dan juga satanisme. Berdasarkan kesaksian tersebut, hakim merasa sudah cukup untuk menyatakan bahwa Giles ini sudah bersalah. Mulanya Giles menolak akan tuntutan tersebut, namun di bawah tekanan dan juga ancaman serta pengucilan, akhirnya Giles pun mengakui bahwa dia sudah melakukan pembunuhan dan juga pedofil terhadap anak-anak, dan akhirnya Giles pun diberikan hukuman mati dengan cara dibakar dan juga digantung secara kebersamaan. Dan akhirnya Giles pun meninggal pada tanggal 26 Oktober tahun 1440 di Nantes di Prancis. Dan next, Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 di Nyírbátor, Hongaria. Elizabeth ini terlahir dari pasangan George dan juga Anna Bathory yang merupakan bangsawan kaya raya dan salah satu bangsawan yang paling kaya yang ada di Hongaria pada saat itu. Keluarga besarnya terdiri dari orang-orang yang terpandang. Jadi memang Elizabeth Bathory adalah orang yang bisa dibilang ya orang yang berpengaruh di negara tersebut dan sering disebut sebagai Bloody Countess. Dia dikenal sebagai pembunuh berantai wanita yang paling gila dalam sejarah. Bahkan Elizabeth Bathory ini mandi dengan darah dari korbannya, yang dimana dia percaya bahwa mandi dengan darah korbannya itu bisa membuatnya kulitnya semakin kencang, wajahnya semakin glowing, dan juga awet muda. Sekurang-kurangnya ada 650 nama yang tercatat dalam pengadilan atas Elizabeth Bathory pada tahun 1611. Nama-nama itu didapat berdasarkan laporan dari berbagai pihak seperti keluarga petani dan juga bangsawan yang ada di negara tersebut. Elizabeth sendiri pun juga tidak pernah hadir pada saat persidangannya di pengadilan, dan hanya 4 pelayannya yang selalu hadir dalam persidangan tersebut, dan akhirnya pun pelayannya ini dikenakan hukuman mati. Dan Raja Hongaria juga memerintahkan bahwa Elizabeth diberikan hukuman dengan dikurung dalam kamarnya di istana Catesites selama sisa hidupnya, dan kemudian ditembok dan hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk memberi makan. Tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elizabeth diisolasi dengan tembok di kamarnya sendiri, akhirnya seorang penjaga pun yang biasanya mengantarkan makanan ke lubang kecil yang ada di kamar dari Elizabeth itu melihat bahwa makanan tersebut tidak tersentuh sama sekali oleh Elizabeth, dan akhirnya pun setelah dicek di kamar Elizabeth, ternyata Elizabeth memang sudah tertelungkup dengan wajah yang menutupi lantai, dan Elizabeth the Blood Countess Bathory ini pun meninggal pada usia 54 tahun pada tanggal 21 Agustus 1614. Jack the Ripper adalah pembunuh yang paling kejam yang terakhir. Ya, ini adalah yang sering disebut dengan film ataupun berita. Kita sudah sering tidak awam lagi dengan nama kata Jack the Ripper ini. Dia dijuluki Jack the Ripper karena pembunuh berantai yang tidak dikenal, beraksi di kawasan miskin yang ada di wilayah Whitechapel, London pada tahun 1888. Tindakan kejamnya ini membuat wilayah distrik Whitechapel, London, Inggris menjadi mencekam. Jack the Ripper ini senang memikat para pekerja seks komersial untuk dijadikan sebagai korbannya. Jadi target pembunuhannya ini adalah memang wanita-wanita pekerja seks komersial. Dan jumlah korbannya pun juga masih belum diketahui secara pasti itu ada berapa banyak korban dari Jack the Ripper ini. Karena pada saat itu pemerintah ataupun polisi yang ada di sana belum bisa menemukan siapa pelaku pembunuhan yang ada di wilayah Inggris tersebut. Namun juga memang sempat ada dugaan-dugaan beberapa orang yang diyakini sebagai Jack the Ripper, dan kasusnya akhirnya ditutup pada tahun 1892. Namun kasus Jack the Ripper ini tidak lekang oleh waktu dan tetap menjadi tanda tanya sampai saat ini, karena
sosok dari Jack the Ripper ini masih belum terungkap siapa orang tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan apabila ada salah-salah kata dan salah sikap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.